There is an uproar in Indonesia over boats bringing Rohingya refugees, calling on the authorities and the United Nations Refugee Agency. Protesters are demanding the removal of all refugees. Pengungsi Rohingya. Jadi ya memang pemberitaan tentang mereka ini tuh banyak banget diberitakan untuk beberapa minggu ke belakang ini gitu kan. Dan di episode kali ini kita akan menyelami sebuah krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di wilayah Indonesia karena para pengungsi Rohingya ini cuy. Pasalnya sejak November tahun 2023 lebih dari 1.200 pengungsi Rohingya tiba di Aceh mencari perlindungan dan tempat berlindung. Tapi ada satu hal yang mesti teman-teman tahu bahwa faktanya mereka juga menimbulkan sebuah kontroversi yang ngebuat kita tuh geleng-geleng kepala gitu kan. Namun sebelum jauh kita membahas kontroversi dari para pengungsi tersebut, kita cari tahu terlebih dahulu mengapa Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita eksplorasi akar masalah ini di narasumber from Google. Okay, let's go. Rohingya adalah kelompok etnis minoritas muslim yang sudah lama tinggal di Myanmar sejak tahun 1824. Namun mengalami pergeseran yang sangat signifikan selama penjajahan Inggris cuy. Kelompok ini awalnya tinggal di Arakan, namun seiring berjalannya waktu mereka pun berkembang secara ekonomi. Nah, pada saat Inggris sedang menjajah Myanmar, ya, di saat yang sama pula, India pun ternyata sedang dijajah juga oleh Inggris cuy. Maka dari periode masa penjajahan tersebut, banyak orang India pindah ke Myanmar dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Jadi konfliknya tuh bermula dari sini cuy. Rakyat Myanmar merasa orang India yang ada di sana tuh mengambil hak-hak mereka gitu kan. Ditambah lagi Myanmar merasa pada saat itu mereka sedang dijajah oleh dua negara sekaligus. Dijajah sama Inggris mah sudah jelas kan. Nah yang kedua mereka merasa dijajah pula sama orang-orang India pendatang yang bisa dibilang menurut mereka para pendatang itu juga cukup ngeselin lah ya. Terus apa hubungannya dengan Rohingya? Nah ini benang merahnya pun mulai kelihatan. Jadi secara kebetulan sekali pendatang India yang datang ke Myanmar itu juga fisiknya mirip banget sama orang-orang Rohingya cuy. Dan Myanmar pada saat itu memang bisa dibilang tidak menyukai orang-orang Rohingya itu sendiri gitu kan. Pasalnya pada Perang Dunia Kedua di saat Myanmar mencoba ingin memperjuangkan kemerdekaannya dengan melawan Inggris yang dibantu oleh Jepang gitu kan. Orang-orang Rohingya yang ada di wilayah Myanmar itu malah banyak banget yang direkrut oleh tentara Inggris untuk menjadi tentara mereka cuy. Jadi tinggal di tanah Myanmar tapi malah mendukung Inggris yang notabene sudah jelas-jelas sedang menjajah di sana gitu kan. Bisa dibilang agak kocak sih ya. Terus tuh puncaknya situasinya makin memanas tuh setelah Inggris akhirnya bisa dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1942. Impactnya nasib mereka pun ikut berubah. Tentara Inggris yang tersisa semuanya pergi dari Myanmar. Nah yang jadi masalah adalah orang-orang Rohingya yang jadi prajurit Inggris nggak ikut Inggris pergi dong. Mereka masih ada di Myanmar dan pada akhirnya mereka menjadi sasaran kemarahan dari warga asli Myanmar cuy. Gitu ya. Meloncat ke tahun 1982, Myanmar yang dulunya disebut Burma memberlakukan undang-undang kewarganegaraan di mana isi dari undang-undang tersebut tuh menolak pengakuan etnis Rohingya sebagai kelompok etnis minoritas atau mayoritas yang membuat warga Rohingya pada saat itu dikucilkan gak diberi hak kewarganegaraan. Bahkan sampai kesulitan untuk mengakses pendidikan. Sampai buat cari pekerjaan pun ya susah lah ya pokoknya. Ketegangan makin meningkat pada tahun 2012 ketika serangkaian konflik muncul dipicu oleh pembunuhan brutal seorang wanita asal Rakhine. Hal ini memicu bentrokan kekerasan antara mayoritas Rakhine dan minoritas Rohingya. Pada saat itu Presiden Myanmar, Thein Sein, memilih untuk mendeportasi dan mengurung orang-orang Rohingya di sebuah camp yang mengakibatkan pengusiran 140.000 orang cuy. Dampaknya pun gede loh, sampai bangunan-bangunan pun rusak.
Orang-orang Rohingya kehilangan kewarganegaraan sampai 800 individu dan hampir 6.000 orang menjadi tunawisma, cuy. Nah, terus konflik pun masih terus berlanjut nih. Malahan konflik ini tuh makin besar skalanya. Tepatnya pada tahun 2017, orang-orang etnis Rohingya ya sudah merasa tidak kuat itu kan bertahun-tahun berada di kamp-kamp tersebut dengan kondisi hidup yang sangat miris lah ya. Intinya mah mau apa-apa susah, cari kerja susah ya. Pokoknya semua serba susah lah ya. Kemudian pada akhirnya muncul sebuah kelompok militan Rohingya, cuy. Kelompok militan Rohingya inilah yang tadinya sih ingin membuat sebuah revolusi. Makanya mereka memberanikan diri untuk menyerang pos-pos keamanan Myanmar di Rakhine. Keren lah pokoknya ya, tujuan mereka tuh bagus gitu kan, ingin membuat sebuah perubahan ya. Tapi di satu sisi pemerintah Myanmar itu sendiri tidaklah tinggal diam dong. Mereka pun menyerang balik dan pada akhirnya terjadilah kekerasan besar-besaran. Karena yang diserang balik bukan hanya kelompok militannya saja cuy, melainkan semua warga sipil yang ada di Rohingya cuy. Desa-desa dibakar, ribuan keluarga dihabisi, bayi-bayi diculik dan dilempar ke api. Para pria dikumpulkan lalu dieksekusi massal. Perempuan dilecehkan, ya pokoknya banyak banget saya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Dan akibat tragedi ini banyak nyawa warga Rohingya yang tak tahu apa-apa dan tidak berdosa meninggal dunia cuy. Akibat rasa benci yang harusnya Myanmar itu cukup menyerang balik orang-orang yang bertanggung jawab atas penyerangan kepada pos-pos keamanannya Myanmar saja gitu kan. Ini malah warga biasa pun ikut menjadi korban dan lebih dari 742.000 orang lari ke Bangladesh. Oke, melompat ke masa sekarang ya, etnis Rohingya pun masih terus mencari keamanan cuy. Sampai-sampai mereka ini melakukan perjalanan laut ke negara-negara terdekat, termasuk ya Indonesia itu kan. Nah, kedatangan mereka ke Aceh ini beberapa bulan kebelakang menimbulkan kontroversi yang mereka buat sendiri cuy. Kayak misalkan para pengungsi Rohingya ini tuh udah dikasih tempat penampungan ya, dikasih makan pula, tapi mereka itu tidak punya tata krama lah ya, karena mereka itu udah tidak punya sama sekali rasa terima kasih ya, bisa dibilang seperti itu. Udah dikasih nasi bungkus bukannya disyukuri malah ya nasinya kurang katanya. Terus ada pemberitaan juga para pengungsi ini tuh ngamuk-ngamuk ya, hancurin isi apartemen cuy, kaca pecah, barang hancur, pot berantakan. Dan setelah ditelusuri alasnya tuh cuma karena mati lampu cuy, kan kocak. Masih ada lagi kerendeman para pengungsi Rohingya ini. Di saat para petugas telat ngasih makan, ya langsung ya mereka ini marah-marah juga. Sudah untung juga mereka dikasih makan. Nah yang makin kocak tuh baru-baru ini ada pemberitaan kembali katanya sekitar 120 pengungsi Rohingya pada mogok makan ya. Emang perlu drama mereka ini ya. Udah sih gitu kan dikasih makan ya, banyak drama mereka. Ternyata setelah ditelusuri alasan sebenarnya mereka mogok makan tuh katanya karena menuntut kejelasan ya, mereka ingin mendapatkan penempatan dan hunian yang layak seperti di kamp-kamp Bangladesh gitu. Banyak maunya lah mereka ini ya. Bayangin aja cuy, padahal kan ya negara kita kurang apa lagi gitu kan, udah ngasih makanan minuman gratis gitu. Sementara masyarakat Indonesia aja banyak yang masih susah juga, bahkan banyak yang belum tersentuh lah akan bantuan gitu kan. Negara kita tuh emang dibilang negara paling dermawan ya, bisa dibilang seperti itu, dimana warga asing aja ya mengenal Indonesia tuh sebagai negara yang ramah, rakyatnya yang suka tolong menolong gitu kan. Tapi jangan sampai lah ya hal-hal positif yang sudah saya sebutkan barusan hanya dimanfaatkan sama negara-negara lain kayak semacam para pengungsi Rohingya ini. Kita juga harus berkaca kepada kasus Israel dulu ya, yang ngemis-ngemis ke Palestina. Tapi sekarang mereka seperti apa? Kalian pasti tahu sendiri. Ya jadi intinya saat kita menyelesaikan tragedi krisis kemanusiaan Rohingya ini penting banget untuk memahami konteks sejarahnya dulu dan faktor-faktor kompleks yang menyebabkan kenapa mereka bisa terlantung-lantung gitu kan ke negeri orang seperti yang sudah saya jelaskan di awal pembahasan tadi.
Harapannya semoga saja pemerintah kita dan pihak-pihak dari internasional bisa mengatasi masalah kemanusiaan ini dan menemukan solusi yang berkelanjutan bagi rakyat Rohingya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you next video.